Bagaimana cara kita berobat dengan Al-Quran? Kata para ulama, kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran sehingga dia bisa menjadi syifa dalam hati kita kalau kita membaca Al-Quran itu hanya melantunkan huruf dan huruf. Maka cara membaca Al-Quran yang membuat kita kerasa di hati itu adalah dengan membacanya pertama secara ritme ala mukthin, dengan membaca perlahan-lahan. Jadi beda nih metode membaca Al-Quran untuk ibadah, untuk mendapatkan pahala 1 juz, dengan metode membaca Al-Quran untuk natadawa, untuk terapi. Kalau pengen terapi dengan Al-Quran, maka cara bacanya kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Bacalah Al-Quran kepada mereka ala mukthin, perlahan-lahan. Kalau dalam bahasa surat Al-Qiyamah itu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, jangan buru-buru membaca Al-Quran. Atau dalam bahasa surat Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartila, ay tarassula, bacalah Al-Quran perlahan-lahan. Gimana cara baca Al-Quran perlahan-lahan? Ini saya kasih contoh. Misalnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu namanya perlahan-lahan. Sampai Sayyidah Aisyah dan Abdullah bin Mas'ud bilang gini, Nabi itu kalau baca Al-Quran di tengah malam itu tuh beda dengan baca Quran di siang hari. Malam hari itu Nabi kalau baca Quran, ketika beliau sampai di ayat tentang surga, beliau berdoa. Ketika sampai di ayat neraka, beliau berta'awuz. Ketika sampai di ayat tentang orang-orang kafir, beliau sedih. Ketika ayat tentang orang mukmin, beliau gembira dan mendoakan mereka. Jadi setiap ayat itu direspon sama Nabi. Dan ini nggak bisa kita lakukan kalau kita bacanya cepat-cepat. Coba deh teman-teman, kalau misalnya lagi luka batin, basuhlah dengan Al-Quran. Kenapa kok dibasuhnya dengan Al-Quran? Nggak ada obat yang lebih baik untuk jiwa kita daripada Al-Quran. Kalau kalian nggak ngerasain langsung saat kalian pertama membaca dan berterapi dengan Al-Quran, itu berarti memang kalian butuh waktu. Nggak langsung dalam 1-2 menit terasa gitu. Oh mungkin luka kalian terlalu parah. Oh mungkin kalian dengan Al-Quran terlalu mahjurah, terlalu berjarak gitu. Jadi kayak butuh waktu, misalnya sehari 2 hari didawamin aja terus, pakai terus terapi itu sama kayak kita terapi fisik kan, nggak langsung sembuh kan. Tapi kita harus percaya bahwa ini terapi terbaik, sehingga walaupun nggak langsung sembuh luka fisik kita jalanin lagi terapinya besok, lusa, seterusnya. Dalam seminggu nanti udah ada hasil, sebulan lebih baik lagi, sekian bulan udah sembuh. Begitu juga terapi batin. Jadi coba jangan malam ini dipraktekin, besok bilang, oh saya nggak kerasa apa-apa Ustadz. Kan baru sekali, terusin aja. Terusin, kalau bisa kasih waktu sehari itu 1 jam buat terapi Al-Quran malam hari. Makanya kalau misalnya kita lagi sedih itu kan, alhamdulillah Allah kasih kita hidayah untuk lebih khusyuk dalam ibadah kan. Coba pakai buat Al-Quran waktu itu. Jadi baca pelan-pelan, bacanya perhatikan huruf-hurufnya, itu 1.